Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-an yani nahnu nastamir al-maddah. Mana maddah? Pelajaran ya, materi. Al-maddata yani al-an yani ilmu as-sarf. Fil amsi nahnu qad bahathna madza nabahas fi'il sulasi mazid. Apa itu fi'il sulasi mazid? Siddiq. Yang dimasuki huruf sakit. Ngapain sih huruf sakit masuk? Gak ada kerjaan, udah sakit masuk dia. Iya, mazid, ingat zada yazidu. Zada yazid. Zada zid artinya adalah masuk, tambahkanlah ya. Add, itu bahasa Inggrisnya apa? Add. Ya, menambahkan ya, tambahan zada yazidu. Tambahan dari berapa? Kalau fi'il sulasi mazid berarti fi'il dari 3 ditambahkan ya. Kemudian ada berapa jumlahnya? Ada 9. Ada 9. Sebelum itu kita lakukan dulu ya biar nggak ngantuk yang fi'il sulasi mujarrad dulu, yang 6 itu. Wahid isnani salasa fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taf'ul maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun fa'ala yaqilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il taf'il maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun khalas alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun khalas fa'ula yaqulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun khalas jamula yajmulu jumlan wa majmalan fahuwa jamalun ujmul la tajmul majmalun khalas. Coba yang lain, hasuna yahsunu husnan wa ahsanan fahuwa hasanun fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun khalas. karuma yakrumu kurman wa makraman fahuwa karamun ukrum la takrum makramun khalas. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun
Wadaka ma'kulun if'illa taf'il maf'ilun kholas hasiba hasiba yasibu husbanan wa masaban fahuwa hasibun wadaka masubun ihsib la taksib masibun kholas. Ya, ada udah hafal yang ini untuk wazan fi'il sulasi mazid. Ya, mazid ya. Pertama adalah apa kemarin? Fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga af'ala yuf'ilu. Kemudian tafa'ala yatafa'alu. Kemudian yang kelima tafa'ala yatafa'alu. Yang keenam adalah ifta'ala yafta'ilu. Yang ketujuh if'im fa'ala yanfa'ilu. Yang kedelapan if'ala yaf'alu. Yang terakhir istaf'ala yastaf'ilu. Kemarin yang kita bahas apa? Af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu. Itu adalah fi'il sulasi tambahan satu huruf. Yang kemarin kita pelajari adalah fi'il sulasi tambahan dari satu huruf. Fa'ala berarti tambahannya apa di sana? Tasydid. Ya. Gimana kemarin tuh? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan, tif'alan, mufa'alan, nafahu wa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun, nafa'ilatu fa'il mufa'alun. Ya. Ada yang tahu itu? Atau ada yang punya ini lain? Nazamnya lain? UIA, siapa UIA? Lu alfat kirain ini ternyata suhu juga ya. Fa'ala yufa'ilu. Coba ini diktein 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Coba lihat. Di halaman berapa itu bukunya? Coba dilihat halaman berapa itu. Fa'ala yufa'ilu. Ada udah ketemu? 14. 12 Arab. Oke ya. Coba anak ini dulu ya, anak lakukan dulu baru diikuti. Fa'al pelan-pelan ya, anak pelan-pelan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Kan bagus kan? Hah? Gimana? Ya, coba 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Ya. Coba kita praktikan farroha wahid isnani salasa. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih latu farrih mufarrohun. Farroda, kalian tahu? Farroda yufarridu tafridan tafridatan tafrodan tifrodan mufarrodan fahuwa mufarridun wadaka mufarrodun farrid latu farrid farrid. Kalau farrid ya, kemudian karroro ya, ini selanjutnya ya. Yang penting kita pelan-pelan saja. Kenapa diri tapilan, kenapa dibaca ini nanti. Yang penting kita lakukan dulu. Karena anak pernah coba ngajar yang langsung tak jelasin, itu lebih baik dilakukan dulu. Udah hafal lagunya baru tak jelasin. Ya, kemudian yang kedua apa? Fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu. Berarti halaman berapa itu? Halaman 14. Halaman 14. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Gimana lagunya, Tat? Terserah. Kalau lagunya gini. Fa'ala. Coba dengarkan dulu, dengarkan nih lagunya ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il
la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Siapa big box itu? Ya, mufa'alun, mufa'alun. Ada udah bisa? Ya, kita perhatikan lagi. Wahid, isnani, salasah. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wa daka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'al. Halo, gimana? Kotala ya, coba. Kita lah. Kota, 1, 2, sabar sidik ada. Oke, 1, 2, 3. Kotala. Muqatalatan wa qitalan, wa qitalan fahuwa muqatilun, wa dzaka muqatalun, qatil, la tuqatil, muqatalun, muqatalun. Oke. Terlalu jelek lagunya. Ya, halaman 16 ya. Kemarin fa'ala itu artinya apa kemarin itu? Fa'ala itu? Iya, yang artinya itu tanda dua ya. Ya, mendouble-doublekan. Berarti kalau do apa yudo itu artinya apa? Apa arti nih? Spidolnya mana? Mana spidolnya ini? Oh iya ini. Ya. Apa kemarin tuh fa'ala yufa'ilu membesar-besarkan lah ya. Ya. Apa bahasa kita ya? Pokoknya itulah ya. Contohnya do'ufa. Do'ufa artinya apa do'ufa? Do'ufa. Do'ufa. Kalau do'afa artinya melemah-lemahkan. Ya, kemudian apa lagi? Kaburo. Artinya apa kaburo? Besar, artinya besar. Kabaro, membesar-besarkan. Kabaro yukabiru takbiron, takbirotan, takbaron, tikbaron, mukabbaron, pahuwa mukabirun, wadaka mukabbarun, kabir latu kabir, mukabbarun, mukabbar. Orang yang takbir namanya adalah mukabbir. Orang yang ditakbirkan namanya mukabbar. Tempat bertakbir namanya mukabbar. Takbirlah kabir. Jangan bertakbirlah tu kabir. Nah, itu. Nanti kita belajar satu-satu itu. Kabbaro yukabiru artinya membesar-besarkan. Apalagi misalnya lain. Kasaro. Kasaro artinya memecahkan, artinya kasaro. Kalau kasaro memecah-mecahkan ya. Mecahkan. Pokoknya yang ada ininya lah ya. Di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Melagu-lagukan, gonna yugoni. Gonna yugoni. Siapa tuh gonna yugoni. Ini sama ini, tapi dia ini lebih ke yang tadi kata sidik, ada huruf penyakitnya. Kita nanti aja belajarnya ini ya. Biar enggak kesulitan. Gonna yugoni artinya melagu-lagukan. Dia melagu-lagukan aja meskipun suaranya cempreng. Ya, apalagi contohnya menafsir-nafsirkan, fassara yufassiru dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu apa habis itu? Fa'ala yufa'ilu. Ya di bukunya halaman 14 ya. Fa'ala yufa'ilu artinya apa itu? Fa'ala yufa'ilu. Saling ya. Kalau ini fa'ala artinya saling. Saling. Ketika saya mengatakan kotala artinya apa kotala? Membunuh. Kalau kotala saling membunuh. Saling membunuh. Saling membunuh biasanya bahasa ininya yang terkenal di video game itu apa? God of War. Udah pernah denger ini? God of War. Gak pernah dimainin? Oh, kasihan kali. Ya, God of War. Ada pernah namatin God of War 1? Siapa rajanya?
Yesus. Bukan, Ares. Kemudian kalau God War 2, Zeus. Ya, Zeus. God War 3 Zeus. Itu Zeus itu mempunyai banyak anak. Ada anaknya yang tukang ini apa, Tuhannya orang Yunani itu. Kisah-kisah Yunani itu, Athena. Nanti anaknya ketika si Zeus nikah sama manusia, nanti anaknya Kratos. Ketika nikah sama ini namanya nanti dewa laut namanya Poseidon. Poseidon. Kemudian apa? Banyak lah gitu, panjang ceritanya nanti. Nggak belajar ini, kita belajar main game nanti. Kratos, ya. Kratos, yaitu kisah-kisah Yunani ya. Dulu Yunani itu sangat maju peradabannya, itu Yunani ya. Mungkin karena banyak judi mungkin ya, judi dari Zeus ya. Sekarang Zeus itu banyak orang sekarang Tuhannya Zeus sekarang, bener. Gimana maksudnya? Ya itu judi online ya. Zeus itu. Zeus, Ares, kemudian Hercules, Athena. Nah, itu. Kalau bapaknya Kratos siapa namanya? Yang bapaknya Zeus yang gede badannya itu. Lupa saya namanya. Pokoknya dewa-dewa mereka itu saling ini, punya anak, punya ini dia. Ya, saling ya. Kota apa lagi? Dewa Roja'a misalnya, Roja'a aja dulu ya. Roja'a, apa itu Roja'a? Roja'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, artinya adalah kembali. Ya. Kalau roja'a saling kembali. Saling kembali. Raja'a yuraji'u muraja'ah. Maksudnya apa saling kembali? Si Qur'annya pergi, dianya selalu mendatangkan si Qur'an gitu. Berarti antara hafalan dengan dia itu saling berlomba-lomba saling kembali. Itu raja'a. Kemudian yang terakhir kemarin penjelasannya apa? Af'ala ya. Af'ala. Artinya apa ini? Me ya. Tambahin me doang. Contohnya apa? Nazala dulu ya. Nazala, apa arti nazala? Turun. Anzala, pinter. Menurunkan. Anzala menurunkan. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun. Anzil la tunzil munzalun ya. Menurunkan. Inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Jangan bilang sesungguhnya kami turun loh. Ya gitu. Anzala itu menurunkan. Apalagi contohnya? Fataha ya. Fataha. Membuka. Sorry. Yang lain. Farid. Dakhola. Masuk. Nggak ada saling Pak. Yang ini saling itu. Ada khola. Masukkan. Di surah Al-An'am dikatakan apa? Akhriju anfusakum. Keluarkanlah diri kalian, kata malaikat. Ada yang sebelumnya apa? Ayat sebelumnya, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Nah, nanti lanjutannya tengah-tengahnya itu akhriju anfusakum al-yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Ya. Kharaja ya, kharaja. Berarti kalau saya bilang dakhala masuk, berarti kalau ada khala masukkan. Kharaja keluar, mengeluarkan? Iya, mengeluarkan Farid pikirannya jangan Farid nih harus diinstal ulang ini. Pas gini. Iya, memasukkan apa pemikirannya? Ya, kita tulis memasukkan pikiran Farid, dibelokkan lagi ke sana. Kita bilang mengeluarkan, dibelokkan lagi ke sana. Apa maksudnya ini? Ya. Ya ini Farid ini masalah ginian itu, ini dia lancar. Pas sudah mulai kita bahas ini, udah mulai dah. Mode senyap. Ya, ada khola. Apalagi yang lain? Ya dan seterusnya ya. Apa di Al-Quran biasanya? Aflaha,
aflaha, dan seterusnya ya. Oke, ini udah ya untuk yang satu huruf, yang tiga fiil 3 huruf yang ditambahkan 1 huruf, yaitu ada 3. Fa'ala, fa'ala, af'ala. Oke. Selanjutnya kita ke yang 2 huruf sekarang. Tambahan 2 huruf. Nah, nanti temu-temu di Al-Qur'an kalau kayak gini wazan-wazannya berarti tinggal kita bayangkan artinya yang itu. Oke. Coba dibuka halaman berapa ini? Tafa'ala, tafa'ala, ya tafa'alu. Halaman 18. 18. Tafa'ala. Tafa'ala ini juga artinya saling, sama kayak fa'ala. Artinya adalah saling. Contohnya apa, Tat? Ya, contohnya koruba. Koruba artinya apa? Koruba? Apa di koruba? Dekat. Koruba dekat. Kalau dibuat menjadi tafa'ala menjadi takoroba. Artinya apa? Saling mendekat. Berarti kita staqarrub ilallah. Apalagi contohnya yang biasa terkenal. Misalnya gozal, gozala. Artinya apa gozala? Mengijangkan ya. Mengijangkan. Tahu artinya mengijangkan? Tahu. Apa? Lain parit. Ya. Kalau dibuat menjadi tafa'ala menjadi tago zala, saling mengijangkan. Kijang. Tahu kijang kan? Itu maksudnya mengijangkan, itu ini kita nggak ada di bahasa Indonesia ini mengijangkan ini. Saling mengijangkan atau bahasa lainnya apa? Mengijangkan. Ya, atau bahasa lainnya adalah pacaran. Karena kijang itu identik dengan apa kijang? Ada yang tahu? Dengan tanduk. Oke, 1. Sapi juga punya tanduk. Mobil. Pak Yusuf Kala yang punya kalau itu. Apa kijang kepanjangannya? Kerjasama Indonesia Jepang. Ya, itu miliknya Pak Yusuf Kala. Di kerjasama sama Toyota. Kemudian habis itu dibakar waktu tahun 98, kerusuhan, bangkrut. Nah, itu kisah dari kijang. Kok ke sana? Yang hewan kijang itu loh. Tanduk, sapi punya tanduk. Apalagi itu kenal yang paling ciri khasnya kijang itu. Tanduk yang besar. Antelop punya tanduk yang gede. Apa yuk? Kijang kira-kira? Bercabang-cabang. Yang bercabang-cabang rusa juga ada. Kijang apa yang paling identik? Ayo, yang paling. Nah, kijang yang tidak dimiliki apa? Apa bedanya dengan rusa? Oh, tidak dimiliki ekor. Kalau rusa itu agak kecil. Rusa itu agak kecil ya, agak kurus dia karena jarang makan kayaknya. Kalau kijang itu gede, ininya gede apa namanya? Tanduknya. Tapi itu banyak persamaan. Maksudnya yang membedakan dengan hewan yang lain kijang itu apa coba? Sehingga disebut dengan pacaran kijang itu. Karena kijang itu dia itu mempunyai kelenjar di perutnya, itu namanya kelenjar apa? Masa belum ini terkenal ini? Kelenjar kijang. Misk. Kasturi kijang. Kasturi. Kasturi itu diambil dari apa? Kijang. Iya. Apa parfum yang paling wangi di muka bumi? Inilah kelenjarnya kijang. Ya, makanya kalau kita ternak kijang kita cepat kaya. Ya. Masalahnya susah ternak kijang itu. Gitu kan? Kijang itu dia itu mempunyai kelenjar di sini namanya misk. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam soal mutaffifin apa? Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Misk itu artinya adalah apa? Kasturi. Misk itu sangat langka ini ya, misk gitu. Nah, orang yang suka pacaran biasanya dia pakai parfum. Orang yang sedikit parfum itu biasanya mau mendekati pacarnya. Itulah kenapa tagozala ya tagozalu.
Ya, itu kijang ya. Makanya hewan yang luar biasa itu kijang. Ada pernah lihat kijang? Saya. Di mana? Di mana? Di Google. Nenek saya juga tahu kalau di Google. Ya, secara langsung. Ya, secara langsung itu ada pernah di sini kebun binatang dekat di mana di sini? Taman Safari Bogor pernah. Taman Safari. Oh, pernah ke Taman Safari? Pernah saya. Pernah ke Taman Safari? Bogor. Keren kali. Itu 300 masuknya tuh. Masya Allah, itu puas tapi kita itu. Orang Koya ini. Parit, iya. Ya, itu di Taman Sari Bogor itu keren tuh semua. Tapi yang paling lengkap hewannya itu di kebun binatang mana? Ragunan. Itu yang paling lengkap di sana hewannya. Semua hewan ada di sana. Tapi yang paling lengkap hewannya di mana? Salah, di Gedung Senayan. Nggak ngerti ya? Ya, Tagozala. Apa maksud Gedung Senayan? Nggak ngerti ya? Udah nggak usah. Apa contohnya? Bauda. Gedung Senayan itu banyak. Bauda artinya apa? Apa sih bauda? Nanti melebar dia nanti. Jauh. Taba'ada artinya? Saling menjauh. Saling menjauh, ya. Kemudian ba'uda yang mana? Taba'ada. Ba'uda, ya. Ba'ada. Kemudian apa lagi contohnya? Yang lain yang biasa ada di Al-Qur'an? Awana. Biasa awana artinya apa? Menolong. Ana ya, maaf. Ana artinya menolong. Kalau ditambahkan saling menolong, ta'awana. Saling menolong. Ta'awun itu adalah masdarnya. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Ya. Saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolonglah. Nah, langsung kebayang dia, oh berarti kalau ta'awan berarti ada kata salingnya. Sehingga kita itu bisa menerjemahkan Al-Qur'an gitu. Ta'awana ya ta'awanu. Nah, contoh di sana apa lagi? Tamasa, ya, tamasa. Lihat contoh selanjutnya itu. Ini mudha'af kalau ini ya, enggak kita bahas nanti kita bahas. Tamasa, ya tamasu. Apa timasa? Masak, menyentuh. Menyentuh massa. Kalau tamasa saling menyentuh. Apalagi tawa'ada. Wa'ada artinya apa? Itu wajada. Wa'ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Berarti wa'ada artinya janji. Kalau ta'awada artinya saling berjanji, saling mencintai. Kita saling berjanji untuk saling mencintai. Tiba-tiba dia ditinggalin, ya kan kasihan. Iya, awalnya tawa ada, iya, bisa dibuat jadi gombal itu. Awalnya kita itu tawa ada, tiba-tiba kita menjadi taba ada. Iya, awalnya kita saling berjanji, tiba-tiba kita saling menjauh. Iya. Ya paling menyakitkan, lebih menyakitkan lagi apa? Ya awalnya kita saling berjanji, tiba-tiba kita saling undang. Nah. Itu lebih menyakitkan lagi tuh diundang itu. Iya. Diundang mana nggak dapat makan lagi kan pas diundang, lebih menyakitkan. Udah jatuh ketimpan tangga, kecebur ke got lagi. Jadi ya gitu. Loh kok masalah gini yang dilihat patah hilah? Emang kenapa patah hilah? Enggak tahu. Kalau nggak diundang, nggak apa-apa, datang sendiri. Iya, karena ketika kita dihianati, balas dendam yang paling terbaik adalah membuat engkau lebih baik.
Balas dendam terbaik adalah dengan membuat dirimu menjadi lebih baik. Itulah balas dendam terbaik, bukan dengan buat status. Semakin kau buat status galau, semakin dia itu bahagia. Semakin dia bahagia. Wih, dia galau terhadap saya. Jangan. Belajarlah seperti Zainuddin yang ditinggalkan, dihianati oleh Hayati. Ketika Hayati meninggalkan Zainuddin, apa kata Zainuddin? Saya pergi ke tanah Jawa untuk merantau di sana. Akhirnya dia menjadi apa? Jadi miliarder, dia menjadi terkenal, mengemis-ngemis Hayati setelah itu. Apa katanya? Pantang pisang berbuah 2 kali. Gitu. Cara membuat banyak orang disakiti, gara-gara tersakitilah dia itu menjadi bangkit. Banyak orang yang tersakiti, dia disakiti. Oh, Dayat langsung senyum-senyum ini dia, senyum-senyum. Banyak orang yang tersakiti, awalnya dia tersakiti. Kenapa dia meninggalkanku, katanya. Tapi caranya apa? Dengan membuktikan bahwasanya saya mampu 30 juz live streaming. Ditonton sama dia langsung. Nyesel ternyata saya. Gitu. Buktikan gitu caranya. Ini dihianati apa? Teganya dia menghianatiku. Saya punya teman kayak gitu, saya blokir langsung itu. Iya, apalagi dulu waktu anak ini ada seorang teman di sana kan, di Tangerang. Itu dia diputusin. Wayazubillah ya, ini bukan melegalkan pacaran ya. Tiba-tiba statusnya itu aja, hanya blokir dia. Blokir, nanti pasti dia udah selesai galau baru anak ini lagi. Iya, itu kayak geli beneran. Laki-laki kok galau. Sedangkan laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Sesungguhnya laki-laki itu qawwam. Apa itu qawwam itu? Pemimpin bagi perempuan. Masa pemimpin digalau oleh apa? Oleh perempuan loh. Gimana ininya? Gimana wibawanya? Laki-laki itu bisa 4. Perempuan 1. Apa itu? Ibu. Iya. Jadilah seperti apa? Seperti buaya. Loh, kenapa buaya? Bisa di darat, bisa di laut. Bukan itu tafsirannya. Setia sampai dia mati. Gitu. Panjang cerita. Ya, begitu ya. Tawa ada apalagi contohnya lain di sini. Tayamana ya tayamanu tayamunan, saling menganankan, saling menganan. Yaman itu artinya apa? Yaman. Yamuna artinya kanan. Kita geser ke kanan maksudnya. Kita ke kanan, dia ke kanan. Nah, itu semua tayamana ya tayamanu. Ya. Makanya Yaman itu artinya adalah daerah yang kanan. Yemen. Makanya di Arab itu terdiri 24 negara. Itu yang paling lembut dari semua negara Arab itu Yaman yang paling lembut. Tapi selembut-lembutnya Yaman pas di Indonesia bisa jadi radikal. Nah, berarti lebih lembutan orang Indonesia. Jelas orang Indonesia tuh di seluruh dunia ya yang paling lembut orang Indonesia. Bahkan ibu anak itu di rumah itu suka memberangkatkan TKW ke Saudi. Favorit orang Saudi rata-rata itu siapa? Orang Indonesia. TKW Indonesia. Meskipun dia gak bisa bahasa Arab, meskipun dia, yang penting dia bisa nyuci, bisa ini. Favorit oleh orang Arab itu adalah orang Indonesia. Nah, Anda tanya kepada ibu, Bu, kenapa kok ini yang diberangkatin ibu kok gak bisa bahasa Arab? Anda tanya gini, gak ada yang dia tahu bahasa Arab satu pun dia gak ada yang dia tahu. Kenapa bisa pergi ke Arab Saudi? Karena orang Saudi itu dia itu ini menghargai orang Indonesia. Kenapa sangat ini orang Indonesia itu lembut orang Indonesia itu nyebabin dia nyaman. Apa Farid? Maksudnya itu dia itu apa? Ramah, murah senyum. Iya, ini Farid ini benar ini. Nanti kita cuci di ini. Ya. Iya. Seperti itu ya. Iya, sekasar-kasarnya orang Indonesia kalau dibandingkan dengan orang luar, itu kita itu lembut. Orang Indonesia itu lembut. Makanya di Jepang itu rata-rata yang dipilih jadi ini orang Indonesia. Di Jepang sekarang itu orang Indonesia banyak, bahkan sepupuannya banyak di Jepang kerja di sana. Karena di Jepang itu jangan sebut pesate. Iya.
Ya, dulu Jepang menjajah Indonesia, sekarang Indonesia menjajah Jepang lewat PSHT, Bikin video. Merpati Putih, apalagi punya banyak itu. Sekarang kita jajah Jepang, ya masih jajah dengan kebaikan, ya seperti itu ya. Orang Indonesia itu diidam-idamkan dalam masalah yang seperti itu. Di Malaysia itu kan di Malaysia itu banyak dikasih dia pilihan pemerintah Malaysia mau pekerja Bangladesh, India, Pakistan apa Indonesia. Mereka lebih milih Indonesia. Makanya di Malaysia itu 3 juta orang Indonesia. Jadi orang sana sendiri. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, siapa yang tahu Perdana Menteri Malaysia? Anwar Ibrahim. Dia itu orang Jawa plus Bugis. Jawa Bugis campuran, merantau lah ibu bapaknya orang Bugis sama orang Jawa itu ke Malaysia. Tinggal di sana, jadi penduduk sana, KTP sana, punya anak dari kecil sampai tua jadi Perdana Menteri, jadi orang sana. Itu Mahathir Muhammad, itu orang Indonesia semua itu. Mahathir Muhammad yang terkenal itu orang Indonesia. Karena di Malaysia itu kalau orang Indonesia minggat, nggak hancur itu ya ekonominya. Orang Padang, orang ini. Makanya orang Indonesia tuh dia tuh sukses. Kapan orang Indonesia tuh sukses? Ketika mereka keluar, ya keluar. Kalau dia di dalam nggak bisa, nggak tahu apa penyebabnya ya. Iya benar, orang Indonesia itu di Amerika lagi itu sukses orang Indonesia di Amerika, di Inggris, di ini. Pas di Indonesia, dah. Kenapa nggak tahu? Kayaknya apa penyebabnya Allahu a'lam gitu. Iya. Seperti itu, jangan ke sana ya, panjang ceritanya. Kemudian setelah itu tafa'ala yatafa'alu ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan. Ala artinya apa di sini? Di situ artinya adalah muta'addi kepada lazim. Artinya langsung ke bentuk lazimnya. Ya, agak berat dikit ya. Apa itu lazim? Misalnya nih, mendudukkan. Nah, ini disebut dengan muta'addi ya. Muta'addi. Nah, kalau dilazimkan menjadi duduk. Lazim. Nanti lazimnya gimana? Lakukan. Enggak kayak ini dia. Apa misal contohnya? Memasukkan. Masukkan. Berarti ini adalah muta'addinya ya. Lazimnya adalah masuk. Memandikan ya. Memandikan ya, mandi. Nah, antara memandikan, mandi, memasukkan, masuk, mendudukkan, duduk, mencuci, enggak nyambung. Apalagi membukakan, buka, menidurkan, tidur dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan kalau dia ada memenya namanya muta'addi. Nah, perpindahan dari meme tiba-tiba nggak ada memenya, ya, jadilah namanya lazim. Lazim itu bahasa orangnya itu punya subjek doang, nggak punya objek. Tuh, punya lazim itu dia itu punya subjek doang. Contohnya duduk. Saya duduk. Subjeknya saya, duduknya adalah ininya kan kata kerjanya. Ada objeknya enggak? Enggak ada. Kalau saya membaca, butuh objek dia. Saya membaca apa yang dibaca? Buku. Nah, saya sebagai subjeknya, ini sebagai kata kerjanya alias fiilnya ya. Ini sebagai objeknya. Nah, kalau lazim itu dia itu tidak membutuhkan yang namanya objek. Nah, belajar contohnya mengajarkan belajar butuh objek nggak belajar? Tidak. Saya belajar. Nah, udah itu nggak butuh objek. Nah, berarti si tafa'ala itu membuat dari sesuatu yang muta'addi kepada sesuatu yang lazim. Berarti kalau setiap kita menemukan fiil yang seperti ini, maka nanti artinya itulah lazim. Contohnya ta'allama. Berarti kalau kita memikirkan alama artinya mengajarkan, berarti ta'allama adalah belajar. Ta'allam belajar. Belajarlah ya. Ta'allam itu belajar.
Apalagi contohnya? Tasawwaka tasawwaqut. Tasawwaka. Apa itu tasawwak? Tasawwak menyikat gigi. Tasawwaka ya tasawwaku. Nah, tasawwak nanti sebenarnya dia punya banyak arti ya. Si tafa'ala ini dia tuh punya banyak arti. Bersiwak artinya ya. Bersiwak. Berarti siwak. Bersiwak. Oh, bersiwak. Kalau menyikat gigi apa berarti sawwaka yusawwiku. Kalau tasawwaka itu bersiwak. Aku bersiwak. Pertanyaannya, udah selesai ya itu? Butuh objek nggak? Enggak. Saya bersiwak seperti itu. Apalagi contohnya takassaro. Takassaro artinya, kalau kasaro artinya apa kemarin? Memecahkan. Kalau takassaro artinya apa? Pecah. Tamarrodo ya. Tasala tasalu. Tamarrodo artinya adalah sakit. Dan seterusnya. Iya. Dia memberikan objek. Muta'addi. Ada sebut lazim muta'addi. Nanti kita bahas kalau itu. Yang penting pelan-pelan aja. Pokoknya kita belajar di sini perkenalan saja. Kalau ilmu sorof itu belajarnya itu minimal 2 tahun itu aja dari pagi sampai maghrib. Nah, itu baru kita bisa full ngerti sorof, nahu sorof. Ini sekali sepekan itu aja banyak intermezzonya. Kenal-kenalan aja dulu. Nanti maf'ulun bih, nanti belajar maf'ulun bih lagi. Yang penting ini ya ini dulu. Berarti tawa'ada artinya apa? Tawa'ada. Tawa'ada. Janji atau berjanji. Saya berjanji. Tabayyana berarti apa tabayyana? Menjelaskan bayyana yubayyinu. Tabayyana? Jelas. Dan seterusnya. Oke, itu tambahan dari 2 huruf ya. Ada 4. Berapa yang tambahan 2 huruf itu? Ada 5 ya. Waktu kita masih panjang, santai saja. Sebenarnya kalau kita cari di Al-Qur'an, apa coba? Al-Qur'an imama. Tasala risalu apa? Tasa'ala saling bertanya. Kan tasa'ala ya tasa'alu. Ta'alluman. Talawama apa? Talawama. Lawam. Nasi itu. Talawama. Menyuapkan, saling menyuapkan ya. Kemudian kata itta'ala ya, selanjutnya ke itta'ala. Tulis dulu. Ini lebih mirip ke tunas ninja maksudnya. Iya. Bukan mirip lagi, sangat mirip. Bukan sangat mirip lagi. Pokoknya dia nggak butuh objek lah, gitulah bahasa ininya. Nggak butuh objek. Jadi kalau kita mengartikan itu, artikan dia sesuatu yang tidak membutuhkan objek. Kalau melihat, butuh objek nggak melihat? Betul. Iya. Butuh objek berarti dia itu nggak bisa menjadi tanazzoro. Beradab. Butuh objek nggak beradab? Saya beradab. Nggak usah. Ya itu berarti yang membutuhkan objek itu biasanya itu pakai tafa'ala. Buat? Buat. Tafa'ala. Tapi nggak ada tafa'ala, maksud itu langsung ada di buku itu nggak ada. Itu cuma sebagai wazan doang. Takhallafa, berarti kalau khalafa artinya apa? Terlepas tuh khala'a. Khala'a yakhla'u. Takhalla'u berarti lepas. Melepaskan berarti akhla'a yukhli'u. Melepaskan khalla'a yukhli'u. Saling melepas, khala'a yukhli'. Dan segitu. Sulit belajar bahasa Arab, tak memang beneran akui ya. Kalau masalah bahasa Arab itu harus butuh banyak ininya masalahnya. Dalam bahasa Arab itu banyak yang harus kita tahu. Banyak yang harus kita hafal.
Banyak yang harus kita pahami, teliti dan seterusnya. Ilmu itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang paling, bukan paling sih, menurut survei yang paling sulit itu bahasa apa? China ya, Mandarin ya. Bahasa Tiongkok. Paling sulit itu Tiongkok. Kemudian bahasa yang paling sulit dipelajari tapi mudah untuk diucapkan, ini menurut survei itu bahasa Rusia. Masa Indebir ya, miskan. Loh, ya. Yaitu bahasa Rusia ya. Kalau bahasa yang paling banyak kho-nya bahasa yang paling banyak kho-nya, ada yang tahu? Kazakh, bukan, bahasa Perancis yang paling banyak kho-nya. Ikhmanu khil makhdum. Ya kayak gitu ngomongnya kalau orang Perancis tuh. Kebanyakan kho. Makanya kalau orang Perancis, cara kita bisa bahasa Perancis, makan ini gorengan yang panas. Nah, bisa ada bahasa Perancis langsung. Ya, cek orang Perancis kalau ngomong, pasti dia kayak semacam makan sesuatu yang panas. Nah, itu orang Perancis. Misalnya Indonesia, bahasa Perancis apa Indonesia? Jadi, kho-nya itu harus tinggi. Nah, kalau bahasa apa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Ya. Kalau bahasa India, pokoknya harus goyang ini baru. Kalau nggak goyang belum sah, belum bisa itu. Ya, mau dibilang tidak, mau bilang iya tetap begini. Ya. Kamu makan, katanya. Kamu minum, nggak tahu mau ngapain kan? Ladu sing mau makan, katanya. Mau makan gini, jadi antara tidak dengan iyanya itu sama gitu. Kalau Indonesia kan mau makan ini, mau minum ini kan, kalau bilang enggak kan gitu. Kalau orang India gitu. Kalau Pakistan gimana? Mirip-mirip lah ya. Pakistan, India, Bangladesh disingkat IPB ya, IPB, Institut Pertanian Bogor. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu India negara paling padat penduduknya sedunia sekarang. India itu hebat, ini dia hebat mencetak generasi ya, penduduknya banyak kali tuh. Kalau Indonesia sehebat-hebatnya orang Indonesia masih kalah sama orang India itu. Orang India itu nggak tahu gimana hebatnya. Kalau orang paling heran tuh orang Arab, paling heran itu. Orang Arab itu majikan ibu ana tuh cerita. Majikan itu 15 anaknya. Nanti paman dari yang diasuh sama ibu ana itu, dia tuh punya anak 11. Jarang orang Arab tuh anaknya 3, 4, 15, 20, 35. Bener, cek aja. Tapi penduduk Arab tuh sedikit loh. Penduduk Arab tuh sedikit. Itu makanya orang Indonesia anaknya cuma 2, 3, penduduknya 300 juta. Kurang 20. Makanya gimana modelnya gitu loh. Orang Indonesia anaknya 1, 2, 3, 4. Tapi penduduknya semuanya itu 280 juta. Orang Arab anaknya 15, 20 ini. Tapi penduduknya sedikit. Nah, ternyata setelah diteliti, orang Arab cepat mati. Orang Arab itu cepat mati. Dia tersinggung dikit lah, saling bacok aja gitu kan. Sampai sekarang lihat aja. Ya, orang Arab itu nyawa itu murah. Tersinggung dikit, ayo kita perang. Di sini demonya pakai apa? Pakai bendera One Piece, lempar batu. Kalau di Arab demo, basoka, AK-47, gitu-gitu aja yang dipakai di Arab kalau demo. Makanya perang aja ya Arab. Itu dia bukan perang, sudah demo. Ya, perang terjadi itu bukan perang, demo. Orang Arab itu. Ya, makanya benar ya, paling sulit diatur itu orang Arab sampai sekarang. Paling sulit bersatu itu orang Arab sampai sekarang. Makanya Nabi besar Muhammad SAW diturunkan di Arab. Karena paling sulit diatur, paling sulit bersatu orang Arab. Arab itu satu suku, 22 negara. Orang Arab itu satu suku, tapi 22 negara. Ada Kuwait, ada Qatar, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada apa lagi, Yaman, Oman, UAE, Uni Emirat Arab, UAE, Irak, kemudian Iran enggak? Irak, Suriah, Palestina, Qatar, kemudian apa lagi? Mesir, Tunisia, Libya, Sudan, Maroko, Aljazair. Itu satu Arab semua itu. Tapi dia terpecah jadi suku-suku dan bangsa-bangsa, benderanya banyak. Kemudian apalagi akidahnya banyak. Kalau Indonesia sukunya berapa? 700. Satu negara.
makanya belajar bersatu itu jangan di orang Arab, orang Indonesia, orang Bugis dengan orang ini jauh perbedaannya kan dengan orang Sulawesi Utara. Apa kalau Sulawesi Utara itu sukunya apa? Suku Tomohon ya, Tomohon. Ya itu antara Bugis dan Tomohon itu agamanya beda, karakter orangnya beda, makanannya beda. Kalau Bugis makanannya sapi, di sana makanannya ular itu. Tahu kan pasar Tomohon itu. Ya, tapi satu negara. Papua dengan kulitnya yang berbeda dengan orang Indonesia asli. Orang Bugis dengan bahasa dialeknya berbeda dengan orang Jawa, orang Sumatera. Satu negara. Satu negara. Mereka itu satu bahasa itu di Arab itu. Bahasanya satu, kulitnya sama, agamanya sama, semuanya sama. Tapi kok bisa beda itu orang Arab itu? Karena paling sulit bersatu itu orang Arab. Paling sulit bersatu orang Arab. Makanya ulama-ulama besar Arab itu sulit bersatu, pecah belah terus. Terpecah belah terus. Kalau orang Muhammadiyah dengan orang NU, selesai, pembahasan udah selesai. Ente kunut apa dol, nggak kunut ya silahkan, yang penting nggak sholat ini. Kalau di Arab itu nggak bisa. Ente apa? Oh ini ente ya, lu perang kita kalau gini caranya. Gitu. Ente gimana cara nafsirin Quran gini? Oh jangan kayak gitu, salah yang kayak gitu. Enggak bener kata guru saya, ini enggak salah itu. Ayo kalau berani ayo kita ini. Gitu kalau di Arab. Kalau di Indonesia apa? Kalau kita sama-sama perbedaan, ente kunut, ya, alah kunut gak kunut yang penting sholat subuh, selesai pembahasan orang Indonesia itu. Kalau di Arab tuh nggak bisa, berat persatuan di Arab itu sampai sekarang. Makanya konflik paling sulit diselesaikan di muka bumi ini adalah konfliknya negara Arab. Coba yang bisa menyelesaikan konflik di Arab nggak ada, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Maksudnya tuh kalau Indonesia demo besar-besaran, tiba-tiba besok udahan ya, udah selesai, besok gitu, udah selesai. Tapi orang Arab itu sifat positifnya itu nggak gampang terpengaruh. Orang Arab itu nggak gampang terpengaruh. Makanya kalau dia udah agama Islam, orang Arab sampai mati di agama Islam. Orang Arab itu nggak bisa tergoyahkan. Kalau orang Indonesia ada Indomie dikit, bagus ini agama ini ya, gitu. Cepat goyah, orang Indonesia cepat goyah, cepat terpengaruh. Orang Indonesia terpengaruh, segala aspek cepat terpengaruh. Kayaknya ini bagus ini katanya, kesini aja lah. Nah, tiba-tiba besok kayaknya jelek itu, ini lebih bagus ke situ. Jadi cepat terpengaruh orang Indonesia. Makanya sering kita dengar namanya mu'allaf murtad itu di Indonesia, dikit-dikit murtad, dikit-dikit mu'allaf. Kalau orang Arab enggak, mau dia disiksa mau dia apa itu la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Tapi negatif orang Arab itu keras, sulit bersatu. Yang menyatukannya itu makanya sampai sekarang itu yang lagi viral sekarang, Israel ngebom Qatar. Israel ngebom Qatar melewati daerah mana? Saudi Arabia. Yang paling sesak napasannya itu melihatnya itu. Kok bisa ketika Iran menyerang Israel dicegah oleh negara Arab, rudalnya Iran. Pas Israel menyerang negara Islam, nggak ada yang mencegat rudalnya. Gitu. Dan yang paling menyakitkan lagi itu minyak Arab itu pada disuplai ke Israel. Coba cek teman-teman antum atau siapapun yang ada di Mekah, di Madinah, di mana dengan negara Arab, itu makanan nyantai aja, makan Coca-Cola, minum Coca-Cola, minum apalagi Pepsi, apalagi itu McDonald. Nggak ada istilahnya boikot. Kalau di Indonesia, kita boikot jilid 3, boikot jilid 4, demo jilid 5, nggak boleh makan ini, makan itu. Bahkan McDonald tuh mau bangkrut. Nah, kalau di Indonesia. Jadi ada positif, ada negatifnya ya. Ada positif, ada negatifnya. Tapi bahasa yang paling kaya di muka bumi adalah bahasa Arab. Yang paling kaya menurut penelitian itu 12 juta kosakatanya bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab 12 juta. Kalau bahasa Inggris itu masih dikit. Bahasa Indonesia apalagi? Bahasa Indonesia ini aja salah itu mengijangkan apa bahasanya. Jadi terlalu sedikit. Malah lebih kaya bahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia. Bahasa Jawa mungkin bahasa Bugis lebih kaya dibanding bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kemarin diciptakan kan tahun 1945. Kalau bahasa Bugis udah dari tahun berapa? Gitu. Karena menurut penelitian, tahu Madagaskar. Loh, kok belajar sejarah jadinya, Dad? Madagaskar. Yang film-film itu zebra, kemudian kuda Nil, singa, ya itu. Itu Madagaskar itu berbeda. Dia tuh benua Afrika tapi berbeda kulitnya, mukanya, bahasanya. Bahasa dan kulitnya itu mirip dengan orang Bugis. Orang Madagaskar. Nah, ternyata yang di Madagaskar itu jauh Afrika sana, itu yang berlayar ke sana, yang menempati daerah Madagaskar itu yang pertama orang Bugis. Nah,
Kemudian di Australia, tahu Australia kan gede di itu. Yang mendarat ke sana itu orang Bugis. Makanya orang Bugis itu pelayar dulu. Sekarang nggak tahu. Jadi apa orang Bugis? Bakar ini kayaknya orang Bugis, bakar gedung DPRD di Makassar. Ya, serem kali itu ya. Masalahnya itu 2-3 orang yang meninggal di sana, yang nggak bersalah itu meninggal. Tahu itu videonya? Tahu. Tahu dari mana? Oh, dari libur. Oh, kirain. Ya, saya pengen mancing-mancing aja tuh kayak nanti di Santriana di Bogor. Di sini tempat warnet di mana? Oh, di sini apal dia. Di sini. Loh, kok ente tahu? Nah, langsung kan diem dia. Ya masalah ditanya yang lain nggak hafal. Pas banyak warnet tahu dia gang-gangnya tuh dia tahu ininya. Ya ternyata kerjaannya main warnet aja kalau libur. Di sini nggak ada ya? Ya. Belum ada. Mahdi, warnet di sini di mana? Di Palopo. Oh, yang masih dekat sekitar sini. Nggak ada ya, ya. Nah, mau dilanjutkan nggak? Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah ibta'ala yabta'ilu. Ibta'ala yabta'ilu. Nah, ini yang sering ibta'ala yabta'ilu. Ta'ala ya ta'ilu. Ibta'ala. Kita fokus pada artinya saja ya. Artinya yang penting ada ternya. Terancam. Terancam ya, bisa. Contohnya apa? Jama'a, ijtama'a. Ijtama'a. Artinya ter atau ber, sama dua-duanya. Ter atau ber. Terkumpul. Berkumpul. Bersiwak. Ya. Apalagi terber, yang penting ada terbernya. Ingkasaro. Guncang. Kok ingkasaro? Ijtama apa yang lain selain itu? Ijtama'a, kemudian yang terkenal. Kita carikan ya. Yang sangat Hah? Lebih nggak terkenal lagi tuh Farid. Hah? Ittasola ya. Ittasola. Berwudu. Wasola itu artinya adalah apa? Menyambungkan. Ittasola artinya tersambung. Atau bersambung. Ya, nelpon dia bersambung. Irtawa. Apa irtawa itu? Kemarin? Irtawa, yartawi, yang kita tahu artinya. Ittasola apalagi? Ikhtabaro. Ikhtabaro bisa. Ikhtabaro. Yakhtabiru. Berarti artinya apa ini? Terkabarkan. Terkabar atau berkabar. Ijtama'a yajtami'u, terkumpul atau berkumpul, dan seterusnya ya. Coba cari di komus, ada lagi? Apa in batoha? Tengkurap ya kan? Tengkurap atau berkurap. Bukan berkurap ya, berkurap. Ihtalama, apa ihtalama? Mimpi basah atau bermimpi basah. Ihtaroma berarti apa? Terhormat ihtarom. Apa? Ikhtaro berarti terpilih atau terpilih artinya itu. Ini bahasa ininya ya, bahasa mentahnya. Ini bahasa mentahnya, artian mentahnya. Ya, seperti itu. Apa kok ingkasar? La ilaha illallah. Enggak. Bersembunyi apa? Ikhtafa yaktafi. Ikhtifaan. Wa mukhtafan fa huwa mukhtafin. Nah, itu bersembunyi. Apalagi ayo? Apa?
menyembunyikan, berarti ikhtaba'a, berarti kalau bisa juga tersembunyi. Pokoknya kalau dia pakai ijtama'a, ibta'ala, ada ter atau ber lah gitulah ya. Atau ter atau ber. Sama kayak inkasaro, sama dia. Apa infa'ala? Sekalian aja langsung ya. Ibta'ala kemudian infa'ala. Infa'ala. Infa'ala contohnya adalah inkasaro. Inkasaro. Apa? Di sini dia i'takafa. Hah? Ada dulu, beriktikaf. Jika artinya nggak cocok dengan berarti artinya adalah akter gitu. Apa tadi? Infajaro apa artinya? Meledak. Terledak, berledak. Enggak, ini dia ya. Berarti ittaba'a, mengikuti berarti terikut. Terikut atau ya terikut, ittaba'a. Tapi ini arti mentahnya ya, arti mentahnya. Tahu arti mentah? Arti yang asalnya dia memang kayak gini. Nanti langsung disesuaikan oleh kamus, langsung ternyata bisa artinya apa? Ittaba'a, memilih. Tiba-tiba apa tadi? Ittasolah, menelpon dan seterusnya. Itu beda lah, istato'a nanti yang ke-9. Hah? Enggak, itu setelah di ini, karena bahasa Indonesia itu miskin ya. Bahasa Indonesia sangat miskin. Sehingga ya, sebenarnya si infajaro contohnya apa? Infajaro dia artinya meledak ya. Sebenarnya ada terledak atau berledak gitu. Tapi karena di Indonesia nggak ada, akhirnya dibuatlah jadi meledak. Gitu. Kayak tadi apa contohnya? Ittaba'a tabi'u, ittaba'a tabi'u artinya terikut atau berikut. Bisa dia, akan tetapi kan Indonesia sangat kiri dalam masalah gituan ya. Kita tidak hanya miskin dalam segi ekonomi, tidak hanya miskin semuanya. Indonesia itu. Ya. Tarosa, harosa apa harosa? Bersemangat ya, berhati-hati. Istanja itu yang ke-9 tuh Pak Harina ya Pak Farid nanti yang ke-9. Ya. Kenapa negara-negara yang kaya sumber daya alam miskin? Enggak dijajah. Sekarang pun kita nggak dijajah, miskin aja. Guyana nggak dijajah sampai sekarang kaya. Australia dijajah sampai sekarang kaya. Dijajah sama apa Australia sampai sekarang? Inggris. Kenapa Indonesia miskin-miskin? Korupsi di Amerika itu korupsinya besar-besaran, jangan salah. Di Amerika itu korupsinya besar-besaran itu di Amerika. Korupsi besar-besaran di Amerika. Tapi mereka kaya raya. Kenapa coba? Karena setiap negara yang ada sumber daya alamnya sangat melimpah, biasanya orang manusianya itu nyantai-nyantai. Santai. Ente nggak buat ini, nyantai lah, tuh juga ada di situ, gitu. Oh ente nggak begini, gampang lah, bisa pakai pohon kelapa itu gampang, gitu. Akhirnya pikiran orang kita itu nggak terlalu cepat maju. Kalau di negara-negara Eropa, gimana kalau begini? Oh nanti kita nggak bisa begini, nggak bisa begini. Akhirnya mereka menciptakan sesuatu yang lebih maju. Jadi makanya lah udah imsak ya. Itu imsak. Apa bahasa sininya? Rahim ya. Ya, li'annal waqt qad intaha ya. Berarti kita udah dapat berapa? 1 2 3 4. Infa'ala, ibta'ala, tafa'ala. Sebenarnya garis ini lagi ya, garis besarnya. Semua ini kayak tafa'ala, ibta'ala, infa'ala itu, dia itu mempunyai arti yang lain lagi. Tapi ini arti yang garis besarnya. Ter atau ber? Ter sama. Ter atau ber. Maksudnya itu berpecah-pecah atau terpecah-pecah. Inkasaro berarti terpecah. Enggak. Terpecah gitu aja. Maksudnya begini, semua ini sebenarnya anak kasih arti garis besarnya, tapi artinya masih banyak ya, artinya masih banyak. Biar satu-satu dulu ya, arti besarnya ya. Arti garis besarnya. Nanti ada lagi ketika tafa'ala ada artinya lagi yang lain gitu. Itu arti-arti yang sangat bawah ya, tapi yang enggak terkenal. Ini garis besarnya. Seperti itu. Kita masih bahas artinya udah 1 jam lebih ya.
Apalagi kita bahas ininya ya. Nah, kemudian besok if'alla. Habis if'alla, istaf'ala. Kalau if'alla itu kepada warna ya, warna. Kalau bahasa Arabnya merah apa? Ahmaru. Kalau memerah, marro. Yaumata putih apa? Abyadu. Kalau memutih, ibyaddo. Yaumata biyaddu juhuhum. Gitu. Itu memutih, memerah, ihmarro, menghitam, iswadda, dan seterusnya. Besok kita bahas. Mengikuti wazan if'alla. Oke, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, silakan dipelajari, setidaknya dimengerti, setidaknya dipelajari, setidaknya dihayati, setidaknya pokoknya semuanya setidaknya dipikirkan ya. Kita masih perkenalan ya. Ingat ini masih perkenalan. Jadi jangan bilang kok sorop itu dikit banget. Enggak, banyak. Kok saya enggak masuk-masuk? Ya karena sekali sepekan. Ya, karena sekali sepekan. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Besok Desember ya. Desember libur kan? Ada yang mau tinggal di sini? Ada semua pada pulang? Loh, banyak banget. Pak tuh 2 3 4 5 6 bisa itu, tapi kalau mau ya, kalau mau untuk belajar nahwu shorof metode al-miftah itu masya Allah ya, untuk belajar di Pare itu bisa 2 juta 3 jutaan itu, 3 jutaan 4 jutaan. Nah, anak kasih gratis. Bisa. Bahkan di Bogor itu banyak yang nggak mau pulang. Pertama kalau pulang di sana itu diketat sama orang tuanya. Ini ada ini. Ya, seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ba'da dars hadza yani imsah ya, likai nahnu la naro. Waktu sholat bersiwak apa ini? Ya. Barakallah. Hazak.